Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri ke-150. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Kembali lagi bersama saya Dr. Hoirunisa yang akan menjadi host yang akan menemani bincang-bincang sore kita tentunya bersama Ashogi. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah berkenan meluangkan waktunya setia menjadi peserta ASOGI dari minggu ke minggunya. Tentunya selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan sore ini kita akan membahas satu topik mengenai update terapi kanker ovarium selain kemoterapi. Dan di sini sudah hadir para narasumber yang akan berkenan berbagi ilmunya dengan kita. Izinkan saya menyapa yang terlebih dahulu narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Dwi Faradina MKet OG, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di RSUP Haji Adam Malik Medan. Selamat sore Dr. Dwi Faradina. Sore, Assalamualaikum Dokter Nisa. Afwan Waalaikumsalam. Dokter Yusuf. Ya, terima kasih dokter sudah berkenan untuk hadir. Narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Selamat sore Dr. Yusuf. Ya, selamat selamat sore Dokter Nisa, selamat sore Dokter Dina, selamat sore Prof Herman dan Dokter Taufan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih dok sudah berkenan untuk hadir menjadi narasumber sore hari ini. Dan yang akan menjadi moderator kita pada diskusi kita sore hari ini yaitu Profesor Dr. Herman Susanto, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan sekaligus di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Untuk saat ini Prof. Herman sedang berusaha untuk join dengan kita. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk semua peserta ASOGI, jangan lupa untuk mengakses pelataran sehatnya, join Zoom dari awal sampai akhir karena akan tercatat secara otomatis melalui sistem dan peserta akan otomatis terverifikasi 1 hari setelah acara ASOGI berlangsung. Dan seluruh peserta juga bisa berinteraksi secara langsung. Bila ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita pada sore hari ini, saya akan mengundang Sekjen Hogi yang juga hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sambutan dan membuka acara ASOGI kepada Dr. Taufan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ini adik saya yang luar biasa, Dr. Nisa dari Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat semuanya. Ya, luar biasa di sini ada adik-adik saya juga yang luar biasa. Dr. Yusuf, mana wajahnya Dr. Yusuf? Dari Jakarta ya. Kemudian Dokter Faradina dari Medan ya. Jadi ini kita berkumpul, ini hikmahnya COVID ya. Dalam hal ini izinkan saya, Profesor Dokter semuanya, sejawat yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun berada ya, untuk mewakilkan Ketua Umum kita Dokter Brahmana ya, yang saat ini memang tiba-tiba kok nggak bisa. Jadi emang bagaimanapun saat ini kita sudah beranjak pada Asmogi seri ke 150 nih. Kalau udah membayangkan 150 itu udah mateng banget ya. Jadi saat ini topiknya luar biasa ya, luar biasa seru nih, pengobatan kanker ovarium selain kemoterapi gitu kan ya. Jadi kalau kita cerita kenapa sih kanker ovarium ini menjadi misteri, karena ternyata biomarker semua sudah dikembangkan ya, termasuk penelitian-penelitian yang canggih di negara-negara maju sekalipun ternyata dalam 35-40 tahun terakhir kanker ovarium masih ya memberikan overall survival rate yang sangat rendah gitu ya, bahkan cuma sekitar 45-50% saja gitu. Sehingga memang walaupun secara prinsip ya cornerstone-nya si kanker ovarium itu adalah cytoreductive surgery atau pembedahan ya, sebanyak mungkin tumor diangkat
plus kemoterapi. Jadi sitrodak surgery dengan kemoterapi itu adalah satu yang tidak terpisahkan untuk prinsip pengobatan kanker ovarium. Tapi saat ini sudah banyak berkembang obat-obatan canggih ya, Dokter Faradina, Dokter Yusuf ya, bahwa saat ini ternyata ada hope ya, ada harapan, ada pelangi ya di antara hujan badai kanker ovarium yang mudah-mudahan akan memperbaiki patient outcome, oncologic outcome pasien kanker ovarium di masa yang akan datang. Ya tentu cost ini, masalahnya cost ya. Andaikan obat-obatan ini ternyata memang sudah banyak digunakan, kemungkinan ya akan affordable ya dan akan terjangkau ya, baik di negara-negara yang memang seperti Indonesia ya, low middle income atau middle up income countries ya. Saya rasanya nggak berpanjang-panjang, nanti ini ada ahli-ahlinya di sini ya. Mudah-mudahan teman sejawat sekalian bisa memanfaatkan waktu yang tidak panjang ini ya. Sembari tadi menunggu Prof. Herman yang saat ini ternyata ada kendala ya teknis untuk join dengan ASOGI ini. Tapi walaupun bagaimana, tetap amanahnya Pak Ketua adalah untuk sebisa mungkin kita menyelenggarakan acara secara on time ya. Mohon maaf tadi agak mundur 5 menit, tapi apapun kita harus memutuskan kita akan mulai. Nanti mungkin awal-awal Dr. Yusuf juga ya yang merangkap moderator sembari menunggu guru kita Prof. Herman ya. Dr. Yusuf bersedia ya. Nanti Ya, jangan sampai Dokter Dr. Nisa jadi moderator juga gitu ya, kasihan. Ya, baik, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, tidak ada gading antar retak tentunya, tapi kami sekali lagi apresiasi yang luar biasa kepada Profesor Dokter sekalian, baik yang onkologi maupun yang non onkologi, sahabat semua. Kami sangat menantikan input yang luar biasa dan terbukti ya dari ASGO kemarin. Alhamdulillah banyak apresiasi luar biasa. Kami secara merendahkan diri dan merendahkan hati bahwa ini tidak akan terwujud kalau tidak ada kerjasama dari semua pihak yang tak mungkin kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan terbaik tentunya dan menjadi amal jariah kita yang tiada putus, asal ikhlas katanya ya gitu ya. Baik, saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf atas kesalahan diri saya pribadi. Terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sejawat semuanya. Saya ucapkan selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nisa sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tovan sudah mewakili Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Nah kebetulan tadi Dr. Tovan sudah langsung nembak Dr. Yusuf ya dok ya. Jadi untuk sementara ini Prof. Herman kelihatannya masih ada trouble untuk join. Jadi mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan pemaparan materi terlebih dahulu. Nanti dengan Dr. Yusuf, kemudian bisa dilanjutkan dengan Dr. Dwi Faradina. Oke. Baik, yang saya duluan Dokter Faradina atau saya dulu? monggo silakan dok, monggo silakan. Sepertinya Dokter Faradina dulu aja ya, karena nanti saya hanya banyak terkait dengan kalau melihat dari materi kemarin, saya lebih banyak implementasi. Jadi lebih banyak implementasi dalam clinical trial dan perkembangannya gitu. Nanti mungkin dari Dokter Faradina. Oke, baik. Monggo kami persilakan untuk Dr. Dwi Faradina bisa mempresentasikan terlebih dahulu paparannya dok untuk memancing diskusi kita. Iya, oke. Terima kasih Dokter Nisa, Dokter Tovan, dan Dokter Yusuf. Izin share screen. Yes. Sudah terlihat Dokter Nisa? Sudah dok. Suara saya jelas nggak ya dok? Ya, Dokter Yusuf ya cocok sekali memang kalau Dokter Yusuf nanti lebih ke trial karena Dwi nggak masukin itu lagi ya dok. Ya. Kayaknya walaupun kita nggak ada janjian, sepertinya sehati itu mana topik mau dibicarain. Lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Profesor, Dokter senior, guru, teman sejawat, dan tentunya para peserta webinar ASOGI pada hari ini. Izinkan saya mencoba sharing tentang tata laksana kanker ovarium selain kemoterapi. Jadi sebagai outline mungkin sekedar mengingatkan kembali sedikit saja bahwa ada tata laksana umum kanker ataupun kista ovarium, kemudian sedikit juga tentang kemoterapi pada kanker ovarium, dan yang terakhir tentunya kita hari ini adalah selain kemoterapi, bagaimana tata laksananya. Jadi kalau ada kista atau tumor ovarium, tentunya kan melalui anamnesa pemeriksaan klinis, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu salah satunya dengan USG. Kalau memang dia khas atau
ke arah jinak, tentunya tata laksana lanjutan oleh ginekolog. Kalau dia khas ke arah ganas, terutama ada bagian solid, asites, tanda-tanda metastasis, tentunya tata laksana lanjutannya oleh onkolog ginekolog. Namun bila meragukan, kita bisa menggunakan scoring system. Bila scoring tidak curiga ganas oleh ginekolog, bila curiga ganas tentunya kita tata laksana onkolog ginekolog, apa itu? Yaitu berupa laparotomi surgical staging, kemudian tergantung stadium diberikanlah ajuvan kemoterapi. Jadi terapi definitif daripada kanker ovarium itu sendiri adalah operasi. Dan prognosa kanker ovarium itu sendiri sangat tergantung pada stadium pada saat didiagnosa, tipe dari histologi dan gradingnya, serta ada tidaknya sisa massa tumor pada saat dilakukan operasi. Nah, untuk kemoterapi sendiri, tujuan kemoterapi itu tentunya adalah untuk menginhibisi proliferasi daripada sel dan multiplikasi sel tumor, mencegah invasi dan metastasis. Nah, kemoterapi ini tentunya adalah dia menargetkan pada sel-sel yang berproliferasi, sehingga sel normal yang berproliferasi tinggi pun akan kena efek dari sitotoksik si kemoterapi ini. Kemudian prinsip dari kemoterapi itu dia ada neoadjuvan, adjuvan, kombinasi, dan untuk metastasis. Ada namanya fraction kill hipotesis bahwa dosis dari obat kemoterapi itu dia membunuh secara konstan fraction, bukan secara konstan number. Artinya kalau dia dosis pertama itu membunuh 90%, sisa 10%, kemudian dosis keduanya 10%, 90% dari sisa 10% itu, dan seterusnya. Sehingga inilah prinsip bahwa pemberian kemoterapi itu tidak bisa satu siklus, tapi harus multiple siklus. Kemudian sel tumor neoplastik itu sendiri responnya linear terhadap pemberian dosis yang diberikan. Kemudian ada pula namanya istilahnya Goldie-Coleman hypothesis, di mana sel kanker itu memiliki kemampuan untuk spontaneous mutasi sehingga terjadi drug resistant. Disinilah prinsip bahwa kemoterapi itu dianjurkan pemberian kombinasi untuk mencegah drug resistance ini. Jadi secara umum bahwa kanker ovarium tadi kan nanti bagi dua, ada yang early stage dan advanced stage. Dengan terapi definitifnya tentu adalah operasi. Istilah untuk early stage kita gunakan surgical staging, selanjutnya dinilai perlu ajuvan kemoterapi atau tidak. Kemudian untuk advanced stage, apabila resectable kita lakukan primary debulking surgery dan dilanjutkan ajuvan kemoterapi. Namun apabila non resectable diberikan dulu neoadjuvan kemoterapi, lalu dilakukan interval debulking dan dilanjutkan kemoterapi. Nah, bagaimana dengan terapi lain? Terapi lain di sini sebetulnya dibilang kita jangan apakan ke pasien bahwa ini untuk cure. Karena setiap penelitian-penelitian yang dilakukan pada terapi-terapi kemoterapi ini yang akan kita bicarakan tentunya tentang targeted terapi dan imunoterapi ini adalah hanya untuk memperpanjang masa remisi. Masa remisi artinya masa bebas penyakit. Yang targeted terapi yang mau dibicarakan tentunya yang ada kalau untuk anti angiogenesis yaitu anti VEGF ini sudah cukup lama, yaitu bevacizumab. Ini di sini dia kalau misal sel kanker itu kan dengan dia menghasilkan angiogenic factor sehingga terjadilah neovaskularisasi atau angiogenesis, di mana dengan angiogenesis itu dia memperoleh nutrien dan oksigenasi sehingga pertumbuhannya semakin yang memfasilitasi pertumbuhan sel kanker tadi. Kemudian juga nanti akan memfasilitasi terjadinya penyebaran. Disinilah ada namanya signalin VEGF dan VEGF reseptor sebagai kita menginhibisi proses itu sehingga akan membantu mencegah proses pertumbuhan dan metastasis tadi. Contoh obatnya tadi bevacizumab, kemudian ada juga yang pada tyrosine kinase inhibitor itu seperti sorafenib dan sunitinib. Jadi dia ada yang VEGF pathway dan ada yang non VEGF pathway seperti trebanamine. Cuman yang ada di Indonesia setahu saya, tapi nanti mungkin lebih ke Yusuf, itu bevacizumab ya, udah banyak sekarang yang tadinya yang mitunya pun sudah ada gitu. Kemudian kalau untuk bevacizumab ini beberapa trialnya ya. Nah, kemudian targeted terapi yang lain yang mungkin akan kita bahas di sini adalah tentang PARP inhibitor atau polyadipose ribose polymerase inhibitor. Ini adalah dia menginhibisi kerja dari enzim PARP, bahwa sel kanker itu punya kemampuan untuk merepair DNA-nya walaupun sudah kena kemoterapi. Dia istilahnya mungkin pingsan ya, tapi masih bisa melakukan base excision repair
Sehingga kita dengan menginhibisi proses ini terjadi sehingga bisa dicegah repair-nya sehingga terjadilah kematian sel kanker. Itu yang diharapkan. Nah, namun pada PARP inhibitor ini berbeda dengan kalau tadi anti angiogenesis atau anti VEGF tadi, pasien-pasiennya itu harus ada pada pasien-pasien yang terjadi mutasi, itu pada BRCA1 dan BRCA2 atau yang terjadi homolog rekombinasi defisiensi. Berbeda untuk anti-angiogenesis tadi, tidak diperlukan genetic testing terlebih dahulu sebelum penggunaan atau pemakaian obat tersebut atau targeted terapi tersebut. Kemudian jadi prinsip jadi PARP inhibitor ini dia sampai saat ini adalah sebagai maintenance terapi sesudah inisial terapi, artinya sesudah operasi kemoterapi dilakukan pemberian maintenance itu penelitian menyatakan sampai 2 tahun atau sampai terjadinya progresi. Jadi dia ini akan untuk angka-angka nanti mungkin Dr. Yusuf yang lebih ini dia meningkatkan progression free survival. Jadi tadi memang topik kita tadi dia baik targeted terapi ini bukan cure tetapi untuk memperlama atau memperpanjang masa remisi. Di sini jadi ada tapi mungkin nanti akan lebih jelaskan Dr. Yusuf ya tentang Solo 1 ada Solo 2 lagi. Jadi di Solo 1 sendiri itu ternyata dengan penggunaan olaparib itu salah satu nama dari PARP inhibitor tadi itu bisa menurunkan 70% risiko terjadinya disease progression ataupun kematian. Ini beberapa ada olaparib, kemudian niraparib, rucaparib dengan berbagai penelitian. Dan selanjutnya ada terapi lain selain targeted terapi. Kalau prinsip targeted terapi tadi itu kan dia mentargetkan pada molekul ataupun protein. Kalau sedangkan kalau imunoterapi itu berbeda sedikit berbeda dengan imunoterapi, dia mengenhance sistem imun. Bahwa kita harus tahu bahwa hallmark of cancer itu kan si sel kanker itu sistem imun ada bekerja, tapi si sel kanker itu pinter, dia bisa menghindar dari immunosurveillance. Jadi kita ada usaha-usaha untuk memberikan imunoterapi, tapi kasus imunoterapi yang dilakukan ini adalah pada kasus-kasus ataupun penelitian pasien-pasien relapse ataupun recurrence ataupun yang metastatik. Ya, imunoterapi ini dia berbedanya dengan targeted terapi tadi, dia merangsang imun sistem sehingga sistem imun tadi bisa mematikan ataupun mengatasi sel kanker tersebut. Jadi berbagai mekanisme yang sekarang cukup ini adalah yang imun check inhibitor atau pembrolizumab ininya, yaitu dia berikat atau menginhibisi PD1 protein yang ada pada T-cell sehingga dia akan menyebabkan T-cell itu bisa bekerja. Kemudian ada juga namanya antibody drug conjugate, itu dibuat sedemikian rupa antibody itu berikatan dengan zat sitotoksik sehingga sitotoksik yang sudah berikatan antibody tadi apabila diinjeksikan ke si pasien kanker itu dia akan bisa mentargetkan langsung kepada sel kankernya. Kemudian ada lagi yang namanya adoptive cell therapy. Sel T limfosit dari si pasien kanker tadi diambil, diisolasi, kemudian dengan modifikasi genetik dan sebagainya dimasukkan kembali sehingga akan meningkatkan kerja T-cell tadi yang diharapkan juga bisa menargetkan langsung pada sel kankernya. Jadi kalau ini mungkin kalau dia kemoterapi yang konvensional ini ya sitostatik yaitu karboplatin, cisplatin, paclitaxel, dia itu lebih sel kankernya di daerah nukleus mematikan merusak DNA sehingga mematikan sel kanker dari dalam. Juga untuk yang PARP inhibitor tadi olaparib dan parip-parip lainnya PARP inhibitor tadi juga yaitu kerjanya mencegah repair DNA sehingga juga akan kerjanya di sini. Sedangkan untuk targeted terapi yang lain anti VEGF atau anti angiogenesis seperti bevacizumab tadi kerjanya adalah mencegah neovaskularisasi tadi sehingga mencegah pertumbuhan tumor dan metastasis. Sedangkan untuk imunoterapi ini dia di sini posisinya yaitu bisa macam-macam termasuklah tadi juga ada sitotoksik limfosit antigen protein 4 dan juga program protein 1 ini sama-sama untuk sebagai imun check inhibitor sehingga
sel T itu yang tadinya bisa tersupresi akan bisa mengalami aktivasi dan bisa membunuh atau mematikan sel kanker. Mungkin itu saja sebagai gambaran. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke, udah ada Prof. Herman rupanya. Herman, Iya silakan dari Prof. tadi soalnya layarnya penuh Prof. Mohon maaf nggak nampak kalau Prof sudah masuk. Assalamualaikum Prof. Masih di mute? Di Pak Yusuf Ya dan Prof. eh, Ibu dari gini ya, Mbak siapa nih? Saya error di laptop saya, jadi saya baru bisa gabung sekarang. Terima kasih Dokter Dwi sudah menjelaskan tentang itu tadi. Dokter Nisa, sorry. Sekarang mungkin Dokter Yusuf ya? Ya Prof, saya izin share screen ya Prof Baik, ya. Mbak. Ya, terima kasih Prof. Herman, terima kasih Dr. Nisa, Dr. Dina, dan Dr. Tovan. Jadi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dr. Faradina, bahwa ternyata selain kemoterapi, banyak modalitas terapi untuk kanker ovarium. Nah, sekarang nanti kita akan membahas kenapa sih kita harus perlu terapi selain eh, kemoterapi pada kanker ovarium. Sekarang sebagai background dari presentasi kita ini bahwa kanker ovarium itu adalah kanker yang memang secara secara incidence ini adalah kanker yang memang paling banyak diderita oleh perempuan dan mengakibatkan kematian yang tinggi dari dari semua organ reproduksi yang bisa berpotensi berkembang menjadi kanker. Kemudian kalau misalkan kita lihat beban yang terjadi pada kanker ovarium ini adalah apa bebannya, kenapa bisa menjadi suatu masalah gitu. Karena ternyata uh, kanker ovarium, pasien-pasien yang didiagnosis kanker ovarium itu umumnya adalah kanker yang sudah masuk ke stadium lanjut. Sehingga dengan stadium lanjut ini maka akan diberikan kemoterapi biasanya 6 sampai 9 cycles. Kemudian 80% itu akan recurrence atau relapse setelah first line terapi dengan median PFS yang menurun setelah recurrence terjadi. Akhirnya akan terjadi kematian. Sehingga modalitas-modalitas terapi yang dikembangkan juga bermacam-macam. Tadinya kita berpikir bahwa kanker bisa dioperasi saja, kemudian ternyata survivalnya itu rendah, makanya dikombinasi dengan kemoterapi setelah operasi. Ternyata survivalnya plateau dalam beberapa saat, tidak ada meningkat sama sekali, sehingga dipikirkan untuk diberikan suatu terapi inovatif lainnya seperti target terapi, imunoterapi, atau dengan pemberian obat-obatan yang lain seperti ADC. Kalau misalkan kita lihat dari perkembangannya, sejak tahun 86 sampai tahun 91 semua dokter ginekologi onkologi itu berpikir bahwa operasi menjadi suatu modalitas utama. Kemudian ternyata setelah operasi dikatakan yang tadinya tidak agresif menjadi lebih agresif, sampai kita lihat nih tahun 2017 operasi itu sudah sangat agresif karena sampai ke upper abdominal surgery. Namun ternyata survivalnya kalau misalkan kita lihat di sini plateau, tidak meningkat sama sekali. Seiring perkembangan zaman, kita lihat perkembangan kemoterapi yang ada dari tahun 64 Mepalan sampai yang terakhir ini kita lihat adalah berkombinasi paclitaxel, karboplatin, yang sampai third generation dari kemoterapi juga saat ini sudah ditemukan, namun ternyata survival juga tidak bertambah. Kalau misalnya kita lihat grafik yang ada saat ini, setiap operasi dengan kombinasi dari kemoterapi itu tidak meningkatkan survival sama sekali kepada pasien-pasien kanker ovarium stadium lanjut. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Tovan, ini survival bisa hanya 50-60% saja, tidak meningkat walaupun dalam 30 tahun terakhir ini backbone-nya adalah kemo dan operasi. Sehingga dipikir apa yang terjadi apabila seseorang menderita kanker ovarium gitu stadium lanjut. Hampir
hampir 60% itu akan relapse dalam 18 bulan. Dengan median 18 bulan, 60% akan relapse. Sehingga ketika dia sudah relapse, maka ini akan menurunkan sensitivitas kemoterapi yang pada akhirnya pasien akan jatuh kepada kematian. Secara grafik, kalau misalkan kita lihat, rata-rata 80% akan bebas kanker hanya 18 bulan. Kemudian dia akan recurrence, akan relapse. Setelah relapse, kita akan lakukan terapi lanjutan, apakah itu operasi dan dilanjutkan dengan kemoterapi. And then pasien juga akan bebas kanker di 10 bulan, trennya menurun. Kemudian akan recurrent lagi setelah 10 bulan, trennya menurun sampai kita tidak bisa melakukan intervensi, baik intervensi operasi maupun intervensi kemoterapi, pada akhirnya pasien akan meninggal. Dengan memikirkan konsep yang seperti ini, maka kita perlu suatu inovasi untuk melakukan intervensi dengan obat-obatan selain kemoterapi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan remisi antara kejadian recurrence yang pertama dengan kejadian recurrence yang kedua. Tentu remisi ini akan kita intervensi, tidak bisa kita dapatkan remisi yang lama kalau kita tidak melakukan intervensi tertentu. Intervensi tertentu dengan kemoterapi tidak memungkinkan karena efek sampingnya akan sangat berat. Sehingga kita memerlukan suatu berpikir bagaimana kita lebih ke targeted untuk melakukan intervensinya. Disinilah peran dari maintenance tadi difikirkan. Pertama kali yang dipikirkan yang seperti disampaikan oleh Dr. Faradina, bahwa dipikirkan dengan pemberian bevacizumab. Sekarang bevacizumab ini apa sih? Bevacizumab ini adalah anti-VEGF. Jadi setiap sel kanker ovarium itu memiliki kemampuan untuk mengeluarkan VEGF. Sehingga dengan adanya VEGF ini, maka sel kanker akan memproduksi vaskuler. Dengan dia memproduksi vaskuler ini, maka kemampuan dia untuk mendapatkan nutrisi itu akan semakin besar kapasitasnya. Akibatnya apa? Sel tumornya akan berkembang. Dengan kita berikan VEGF atau dengan kita berikan bevacizumab, maka yang terjadi adalah ketika kita memberikan bevacizumab sebagai anti-VEGF, maka tidak terjadi yang namanya angiogenesis. Pembentukan vaskuler di lingkungan tumor tidak terjadi. Yang terjadi adalah tumornya starving, tumornya nekrosis, yang pada akhirnya mati. Kemudian, apa yang mendasari bahwa manfaat dari VEGF ini atau bevacizumab ini bermanfaat untuk pasien? Penelitian yang paling besar yang kita jadikan sebagai landasan hari ini adalah GOG 218. GOG 218 ini adalah suatu penelitian fase 3 dengan menggunakan bevacizumab pada pengobatan pertama sekali kasus-kasus kanker ovarium, kasus-kasus kanker peritoneum, ataupun kasus-kasus kanker tuba falopi. Yang menjadi kriteria inklusi di sini adalah semua kanker ovarium stadium 3 dan stadium 4. Stadium 3 baik yang makroskop baik yang optimal surgery maupun non suboptimal surgery dirandomisasi dan di 3 arm. Arm pertama itu diberikan kemoterapi dengan kombinasi karbopakli plus placebo. Kemudian arm kedua karboplatin dengan paklitaxel plus bevacizumab, kemudian dilanjutkan dengan placebo. Kemudian yang arm ketiga karboplatin plus paklitaxel dengan kombinasi bevacizumab 15 mg yang dilanjutkan sampai 15 bulan. Bevacizumab di sini dianggap sebagai terapi maintenance. Yang dinilai adalah PFS. Ternyata setelah kita lihat hasilnya, pada kelompok arm yang mendapatkan intervensi bevacizumab sebagai maintenance selama 15 bulan, itu terdapat perbedaan PFS 4 bulan dari mereka yang tidak mendapatkan bevacizumab. Namun, untuk kejadian sehingga dengan dasar ini hampir dapat kita katakan bahwa 30% pasien yang mendapatkan bevacizumab sebagai maintenance
akan dicegah untuk recurrence dibandingkan mereka pasien kanker ovarium yang hanya mendapatkan kemoterapi saja. Meskipun perbedaan PFS-nya itu hanya kurang lebih 4 bulan. Sekarang, apakah pemberian bevacizumab tadi dapat meningkatkan survival? Dari data GOG 218, ini tidak bisa membuktikan bahwa pemberian bevacizumab bisa meningkatkan survival dibandingkan mereka yang tidak bagi mereka yang hanya mendapatkan kemoterapi. Namun, kalau misalkan kita lihat dari data ini, berarti quality of life bagi mereka pasien yang mendapatkan kemoterapi plus bevacizumab lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan bevacizumab. Ini adalah update-nya. Kemudian, nah sekarang kalau misalkan kita lihat bevacizumab 15 mg. Bevacizumab ini adalah target terapi yang secara cost mungkin menjadi barrier, akan sangat mahal. Icon 7 mencoba untuk menjawab ini dengan menurunkan dosis. Menurunkan dosis setengah dari 15 mg, yaitu dengan 7,5 mg. Mereka melakukan suatu penelitian dengan kontrolnya adalah pasien kanker ovarium yang masuk ke dalam stadium advance, kemudian diberikan kemoterapi dengan placebo, dan kemudian kelompok arm kedua adalah pasien yang kanker ovarium yang diberikan kemoterapi plus dengan bevacizumab sebagai maintenance. Hasilnya, kalau misalkan kita lihat di sini berdasarkan Icon 7, ini konsisten dengan GOG 218. Namun namun PFS yang muncul pada kelompok yang mendapatkan maintenance ini hanya sekitar hampir 2,5 bulan dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan bevacizumab sebagai maintenance. Meski dosis bevacizumab kita turunkan, tapi pasien tetap mendapatkan benefit secara klinis, baik itu dari pencegahan terjadinya recurrence maupun quality of life-nya. Nah, atas dasar penelitian tersebut, maka FDA meng-approve bevacizumab ini untuk digunakan sebagai salah satu standar dalam penanganan kanker ovarium stadium lanjut, terutama stadium 3 dan 4. Nah, kemudian melihat data yang ada dari Icon 7 maupun GOG 218, ternyata PFS yang diharapkan tidak sebaik yang diharapkan oleh klinisi. Sehingga apa yang terjadi dengan pemberian bevacizumab hanya mendapatkan 4 bulan PFS benefit saja. Dengan efek samping hypertension, perdarahan, perforasi, dan proteinuria. Sehingga dipikirkan ada suatu maintenance yang ideal, yang efektif, yang safe, kemudian yang spesifik bisa meningkatkan PFS yang lebih panjang atau bahkan overall survival. Nah, sekarang kita lihat, ternyata pada kanker ovarium, hampir 25% pasien kanker ovarium itu mengalami mutasi di tumor BRCA. 29% ini terdiri dari 20% yang sifatnya germline yang mengalami mutasi, dan 5-9% ini somatic BRCA yang mengalami mutasi. Artinya ada 40% pasien-pasien yang kanker ovarium itu yang menderita kanker ovarium tidak memiliki faktor genetik dari keluarganya. Kaitannya apa? Ternyata kalau misalkan kita lihat, ketika kanker ovarium ini terjadi, mekanismenya selalu bisa terjadi dari masalah gangguan dari mismatch repair-nya, gangguan dari single strain breaks yang terjadi, maupun gangguan yang terjadi pada double strain break. Nah, apabila DNA rusak terjadinya karena proses single strain break, maka yang dilakukan oleh tubuh, oleh sel adalah merepair. Proses repair dari DNA akibat proses single strain break ini, dia akan memanggil yang namanya PARP. Ya, sebagai kapten, PARP akan memanggil teman-temannya, enzim-enzim RACC1, POLB, DNA ligase untuk memperbaiki untayan DNA yang rusak tadi. Nah, pada kasus kanker ovarium diberikanlah PARP inhibitor dengan menghambat PARP yang dipanggil oleh si
sel kanker yang rusak ini tadi, maka dengan menempelnya PARP inhibitor di sini, maka PARP itu tadi tidak jadi dipanggil. Akibatnya apa? Akan terjadi kerusakan sel dan akan terjadi kematian sel di sini, kegagalan dalam repair. Nah, apabila terjadi double strain break, dua untaian DNA yang rusak, maka mekanisme perbaikannya pada sel normal itu adalah melalui homolog rekombinan repair maupun non-homologous enjoining. Nah, apabila pada homologous rekombinan repair gene ini mengalami mutasi dan kita akan berikan PARP inhibitor di sini, sel-sel kanker yang mengalami mutasi di homolog rekombinan repair gene-nya akan terjadi kematian yang namanya synthetic lethality karena dia tidak berhasil memperbaiki. Di satu sisi kita juga memblok PARP di sini sehingga juga tidak terjadi repair yang baik pada sel. Pada akhirnya sel-sel yang mengalami single strain break dan double strain break ini juga akan mengalami kerusakan dan akan mengalami kematian karena gagal memperbaiki diri. Atas dasar konsep itu, maka diberikanlah PARP inhibitor sebagai maintenance terapi. Studi yang mendasarinya yang saat ini yang paling bagus kita lihat adalah SOLO-1, pemberian olaparib sebagai first line terapi pada kanker ovarium dengan maintenance. Yang menjadi kriteria inklusi di sini adalah semua pasien dengan kanker ovarium stadium lanjut yang mengalami mutasi di BRCA, kemudian dia complete or partial response setelah kemoterapi. Artinya setelah pasien di kemoterapi dihancurkan sel kankernya right ke DNA-nya, ke nukleusnya, dan kemudian apabila tidak diberikan PARP inhibitor, sel tadi akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri, tapi dengan diberikan PARP inhibitor, sel itu akan dihambat untuk repair, maka itu harapannya tidak terjadi repair. Apa yang terjadi? Jadi pasien-pasien ini dibagi dalam dua arm, kemudian diberikan olaparib sebagai PARP inhibitor 2 kali 300 mg dan placebo, kemudian diikutin. Apa hasilnya? Kita lihat dalam studi ini 5 tahun PFS, hampir 67% pasien yang mendapatkan intervensi olaparib tadi itu dicegah dari recurrence. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam 5 tahun 67% pasien tidak akan recurrence, masih bebas tumor. Padahal kalau misalkan kita lihat dari studi Dubois 18 bulan sudah recurrence. Tapi di sini bisa membuktikan 5 tahun atau 60 bulan itu masih bebas kanker. Gitu ya. Nah, kemudian ternyata kalau misalkan kita lihat dari studi ini 67% masih bebas, namun 33% masih ada yang mengalami recurrence. Sehingga dipikirkan, apakah kalau misalkan kita tambahkan bevacizumab sebagai anti-angiogenesisnya akan memberikan manfaat? Nah, itulah yang dinamakan POLA-1 trial. POLA-1 trial ini adalah pasien kanker ovarium yang stadium 3 diberikan kemoterapi dengan olaparib sebagai maintenance plus bevacizumab sebagai maintenance pada saat yang bersamaan. Kemudian dibandingkan kontrolnya adalah mereka yang hanya diberikan kemoterapi plus bevacizumab sebagai maintenance selama 15 bulan tapi tanpa olaparib sebagai PARP inhibitor. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat subgrup analisisnya, bagi mereka yang mengalami mutasi di tumor BRCA-nya, kita lihat dalam 24 bulan pertama itu 76% itu masih bebas recurrence. Jadi belum ada tumbuh sama sekali. Dibandingkan mereka yang memang tidak mendapatkan maintenance terapi tadi atau PARP inhibitor tadi 39% yang hanya bebas kanker. Berarti kan diskrepansinya itu luas sekali, besar sekali. Bagaimana kalau misalkan yang HRD positif sementara BRCA mutasinya wild type gitu. Ternyata pada mereka yang HRD positif selain BRCA tumor yang positif tadi 66% itu masih bebas kanker.
Sementara pada kelompok yang tidak mendapatkan PARP inhibitor itu hanya 29% saja yang bebas terapi, yang bebas relapse dalam 24 bulan. Sementara kalau misalkan kita lihat dalam diagram yang ketiga, dari grafik yang ketiga, kalau misalkan kita lihat secara umum, SRD positif tanpa melihat adanya BRCA mutasi, itu dalam 2 tahun pertama hampir 52% pasien-pasien kanker ovarium stadium lanjut tadi itu masih belum kita dapati recurrence. Sementara pada satu sisi mereka yang tidak mendapatkan PARP inhibitor ini 25% saja yang masih bebas tumor. Artinya kalau misalkan kita lihat seperti itu menjadi suatu harapan kita sebagai cahaya bagi pasien-pasien kita untuk mendapatkan terapi yang bahkan kalau tidak bisa kita katakan sembuh, remisi yang sangat lama. Nah, di sini ada suatu pemikiran bagaimana kalau misalkan kita kombinasi antara PARP inhibitor, bevacizumab sebagai antiogenik, dan imunoterapi. Studi sudah dilakukan oleh beberapa kelompok di Eropa. Ada Oreo Study. Oreo Study di sini adalah berusaha untuk melihat olaparib pada recurrent ovarian cancer yang masih platinum sensitif. Data ini hasilnya belum ada. Yang menjadi kriteria inklusi pada studi ini adalah semua pasien-pasien kanker ovarium epitel yang pernah mendapatkan kemoterapi dengan platinum base, kemudian diketahui BRCA statusnya, kemudian pernah mendapatkan PARP inhibitor. Kemudian mereka dibagi menjadi 2 arm. Kohort yang BRCA mutasi dan kohort yang non BRCA mutasi. Diberikan apakah pasien ini sudah pernah di kemo atau sebelumnya? Meskipun sudah di kemo, nanti kita akan klasifikasikan dalam subgrup apakah dia mendapatkan kemo partial response atau complete response seperti apa. Baru kemudian diikuti dengan pemberian olaparib dan placebo. Kemudian ada lagi nih Mediola study. Ini adalah suatu phase 2 trial. Di sini untuk melihat kombinasi antara PARP inhibitor dengan kombinasi anti PD-L1, dalam hal ini durvalumab, pada pasien-pasien yang memang menderita kanker ovarium stadium lanjut tapi relapse, namun masih sensitif terhadap platinum. Kemudian studi desainnya dilihat di sini adalah diberikan olaparib, kemudian diberikan juga durvalumab sebagai imunoterapi. Kemudian di sini ada lagi studi yang memang saat ini sedang happening, karena studi ini baru di launching sekitar Juni 2024 kemarin, Duo Study. Duo Study ini adalah studi fase 3 juga bagi pasien-pasien yang memang recurrence dari kanker ovarium. Kriteria inklusinya adalah pasien kanker ovarium stadium 3 dan 4, tidak pernah mendapatkan kemoterapi sebelumnya, kemudian juga tidak mendapatkan PARP inhibitor ataupun terapi imun sebelumnya, sudah pernah dioperasi, kemudian dibagi dalam 3 arm. Jadi arm yang pertama itu adalah kemoterapi plus bevacizumab plus durvalumab placebo. Kemudian maintenance-nya adalah bevacizumab dengan placebo dan olaparib dengan placebo. Kemudian arm kedua, kemoterapi plus bevacizumab dan durvalumab. Bevacizumab 15 bulan, durvalumab di sini 24 bulan, olaparib placebo. Sementara arm ketiga yang paket combo, bevacizumab 15 bulan, durvalumab 24 bulan, olaparib 24 bulan. Kemudian selain target terapi, selain imunoterapi, selain bevacizumab, ternyata ada satu studi baru lagi. Studi baru ini adalah dengan memasukkan mirvetuximab soravtansine. Jadi ini adalah suatu antibody conjugate, ya, antibody conjugate drug yang memang dengan antibody conjugate drug ini, mirvetuximab ini adalah suatu antibody conjugate yang ditumpangi oleh kemoterapi.
Jadi kalau misalkan kita lihat semua sel kanker ovarium itu 75%-nya itu akan mengekspresikan yang namanya folate reseptor. Jadi dengan dia diberikan dihambat oleh mirvetuximab tadi dan dimasukkan kemoterapi ke dalam sel, harapannya sel-sel kansernya bisa menjadi mati. Inilah pekerjaannya. Dengan masuknya ini adalah mirvetuximab ini adalah bentuk dari target terapi yang memang dia spesifik molekulnya bekerja di atas permukaan sel kanker yang akan menghambat folate reseptor alpha tadi dan akan mendeliver dari obat kemosoraftansin tadi yang akan langsung membunuh selnya. Tapi memang studi ini kalau misalkan kita lihat dari progression free survival-nya itu memberikan respon hampir kurang lebih 1,5 bulan dan ini mungkin challenging karena ini pasien-pasien yang sudah masuk ke dalam kategori paliatif. Tapi kalau misalkan kita berusaha masuk ke dalam new case, ini akan berubah juga hasilnya. Mungkin harapan kita itu. Itu yang menjadi harapan saya, harapan kita bersama, harapannya kita sebagai operator bisa berhasil complete cytoreductive surgery yang bisa kita lakukan, no macroscopic residual disease, kemudian dia akan sensitif terhadap kemoterapi, terutama platinum, diberikan maintenance terapi dengan PARP inhibitor, harapannya survivalnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Herman. Prof. Herman. Terima kasih dok. Baik, para peserta sekalian, saya mohon maaf sekali lagi karena masalah dari saya agak lambat dan kita masih punya waktu sekitar 7 menit lagi. Mohon maaf nih dokter Tovan ya, ya telat masuk. Ada beberapa pertanyaan yang ada di dalam Q&A itu. Yang pertama barangkali untuk dokter Dwi, bagaimana kira-kira hasil dari imunoterapi pada kasus-kasus clear cell carcinoma ovarium. Kemudian yang kedua, mungkin dokter Yusuf lebih tepat menjawabnya. Apakah lifestyle itu bisa menambah survival? Silakan dokter. Ya, terima kasih Prof. Herman. Mungkin pertanyaan yang clear cell. Apakah clear cell memiliki respon yang baik dengan imunoterapi dan berapa persen rekarensinya? Jadi untuk saat ini, ya kasus-kasus atau penelitian tentang imunoterapi, baik yang imunomodulator, PD-L1, maupun CAR T-cell dan lain-lain itu adalah pada kasus-kasus kanker ovarium, ataupun kalaupun kasus kanker ovarium adalah kanker ovarium yang memang sudah relapse atau recurrence ya, atau yang sudah metastasis. Kemudian apakah dia respon yang baik dengan imunoterapi? Kalau kita pakai yang PD-L1 itu tentunya harus dicek dulu apakah pada kasus pasien tersebut yang kita berikan itu memiliki reseptor PD-L1 atau PD1 atau tidak. Dan bukan tergantung kepada dia histopatologi clear cell atau ininya. Jadi tergantung kalau dia punya reseptor itu atau tidak. Jadi kalau dia punya reseptor, mungkin hasilnya akan lebih baik dibanding. Di syaratnya itu harus kalau untuk yang kita berikan imun check inhibitor yang tipe yang kita pakai PD-L1 seperti pembrolizumab saat ini namanya, tentunya harus dicek dulu adakah reseptor tersebut atau tidak. Mungkin itu dulu Prof yang bisa saya jawab. Ada tambahan mungkin dari Prof atau Dokter Dokter Yusuf. Baik, saya kira itu dulu saja kita stop dulu di situ karena waktunya terbatas. Dokter Yusuf silakan. Jadi begini, Dr. Antonius Bawono. Untuk terjadinya cancer itu memang multifaktor. Tidak ada single factor yang memang bisa hanya, karena faktor ini jadi kanker. Jadi memang itu adalah kolaborasi dari beberapa faktor. Kalau misalkan kita lihat tuh di Hallmark of Cancer, itu banyak jalur yang bisa memicu signal sehingga terjadinya cancer. Kemudian pertanyaannya adalah apakah gaya hidup bisa memperbaiki survival rate? Saya bisa menyampaikan bahwa ada satu studi bagaimana cara kita untuk memperlama remisi.
Memperlama remisi ini kaitannya selalu dengan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita yang baik itu bisa ditopang oleh beberapa hal. Yang pertama adalah gizi. Artinya, seorang survivor cancer itu tidak boleh kekurangan gizi. Karena apa? Kalau ada studi yang menyatakan bahwa gizi yang baik akan memperlama remisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istirahat. Istirahat yang cukup, kemudian tidur di bawah jam 10, dan yang ketiga adalah olahraga. Olahraga yang konsisten 30-45 menit setiap hari, 5 kali dalam seminggu, dengan low impact, itu akan meningkatkan imunitas. Dengan kondisi seperti ini, maka kita akan menjawab bahwa modifikasi bisa meningkatkan survival. Nah, kemudian kaitannya dengan fasting intermittent. Saya tidak punya ilmu terkait dengan fasting intermittent, apa yang terjadi ketika seseorang melakukan fasting intermittent, karena saya khawatir apabila jendela makannya terlalu panjang, maka risiko penurunan imunitas juga akan terjadi, yang pada akhirnya sel kanker di dalam tubuh pasien kanker itu, imunitasnya itu sudah istilahnya lembek, Prof. Jadi sel T tadi ini sudah lebih inaktif, sehingga dengan imunoterapi kita akan mereaktivasi sel T tadi untuk memfight back si sel kanker. Namun kalau misalkan imunitas kita jelek, maka si sel T yang tadi udah jelek, makin jelek lagi, sehingga sel kankernya akan mudah untuk relapse. Kira-kira begitu, Prof. Herman. Ya, baik, makasih. Jadi, terima kasih kepada kedua narasumber sudah memaparkan dengan sangat-sangat jelas tentang kajian kita pada sore hari ini. Memang kanker ovarium itu masih memberi kita banyak sekali pekerjaan rumah ya. Dari mulai masa deteksi dini yang susah, sehingga pasien datang dalam stadium sudah lanjut. Kemudian kita tahu bahwa modalitas utama terapi pada tumor atau kanker ovarium itu adalah operasi, dan kemudian selanjutnya ada kemoterapi sampai ke yang terakhir imunoterapi. Ya, sedangkan radioterapi saya kira hanya memiliki sedikit saja peluang pada beberapa tumor atau kanker ovarium. Saya lihat di sini ada beberapa sejawat dari HOGI, ada senior, selamat sore, dan juga pada para peserta yang di luar HOGI, saya ucapkan terima kasih. Saya kira waktu sudah habis ini, Dr. Tovan, saya kembalikan dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Dwi dan Dr. Yusuf atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan jelas sekali untuk kita sekalian. Mudah-mudahan dalam manfaat saya, dan saya kembalikan kepada Dr. Nisa dan Dr. Tovan. Baik, Hatur nuhun Prof. Herman, hatur nuhun Prof. Tadi mohon izin kami mulai dulu Prof. Ya, saya mohon maaf tadi. Hatur nuhun Prof. Ya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Herman. Ya, tidak terasa ya karena waktu juga yang membatasi kita, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Prof. Herman, Dr. Yusuf terima kasih, Dr. Faradina juga terima kasih, Dr. Tovan terima kasih juga. Dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para narasumber dan moderator kita sore hari ini yang sudah berkenan memberikan update ilmunya untuk kita, sudah membuka wawasan juga untuk kita tentang terapi-terapi apa saja yang bisa diberikan pada pasien kanker ovarium selain kemoterapi untuk memperpanjang remisi dan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tadi sudah dijelaskan juga beberapa pilihan terapinya, antara lain seperti anti-VEGF, PARP inhibitor, antibody drug conjugated, walaupun aplikasinya mungkin belum sepenuhnya bisa direalisasikan karena mungkin kendala biaya dan belum tercover asuransi pemerintah. Baik, tidak terasa waktu sudah di penghujung acara. Semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini memberikan banyak manfaat, dan kami mohon kepada seluruh peserta ASOGI untuk mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat. Jangan khawatir untuk yang ketinggalan join seri ASOGI hari ini, bisa mengakses full dari awal sampai akhir di akun YouTube ASOGI, begitu juga dengan seri-seri yang sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Salam Herman. hormat Prof. Herman, salam sehat Prof.
Dr. Yusuf, Dr. Paradina, luar biasa. Dr. Nisa. Betul, betul.